Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abna Nur Salsabila, mahasiswa dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam angkatan 2018. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Permohonan Hak Paten. Hak paten diberikan berdasarkan atas permohonan dan setiap pemohonnya hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Selanjutnya, atas setiap permohonan paten akan diumumkan oleh pemerintah yang dilakukan dengan mempereratkan dalam berita resmi paten yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen Haki atau menetapkan pada sarana khusus yang disediakan dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Atas permohonan yang diajukan, Ditjen Haki akan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan. Hal-hal yang harus dimuat dalam surat permohonan yaitu 1. Tanggal, bulan, dan permohonan. 2. Alamat lengkap dan alamat jenis permohonan. 3. Nama lengkap dan keluarga negara inventor. 4. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. 5. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa. 6. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten. 7. Judul invensi. 8. Klien yang terkandung dalam invensi. 9. Deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi. Yang ke-10. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi. Ke-11. Abstrak invensi. Pengumuman hak paten. Setelah masa pemeriksaan dilalui dan seluruh persyaratan formalitas dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengumuman. Masa pengumuman akan dimulai segera setelah 18 bulan berlalu dari sejak tanggal penerimaan dan akan berlangsung selama 6 bulan. Memasuki masa pengumuman ini, permohonan paten akan dimuat dalam berita resmi paten dan media resmi pengumuman paten lainnya. Tujuannya adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui mengenai invensi, di mana masyarakat bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jika masyarakat mengetahui bahwa invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan segera masa pengumuman berakhir atau selambat-lambatnya 36 bulan dari tanggal penerimaan. Pemeriksaan substantif. Pemohonan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan tidak mengajukan pemeriksaan substantif dalam batas waktu 36 bulan dari tanggal penerimaan tersebut, maka permohonannya akan dianggap ditarik kembali dan dengan demikian invensinya menjadi publik domain. Dalam tahap pemeriksaan substansi inilah, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melalui pemeriksaan paten akan menentukan apakah invensi yang dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat substantif sehingga layak diberi paten. Berdasarkan dokumen-dokumen perbanding baik dokumen paten maupun non-paten yang relevan, dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksaan substantif diajukan, pemeriksa paten sudah harus memutuskan apakah akan menolak ataupun memberi paten. Pemohon yang permohonan patennya ditolak dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Paten yang dapat berlanjut ke pengadilan niaga hingga akhirnya kasasi ke Mahkamah Agung. Jika permohonan penerimaan penolakan ataupun upaya hukum yang diajukan tetap berujung pada penolakan, maka invensi tersebut menjadi publik domain terhadap invensi yang diberikan paten. Di Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual akan segera mengeluarkan sertifikat hak paten. Pengalihan hak paten. Hak paten sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjalanan tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas paten harus disertai dokumen asli paten berikut. Hak lain yang berkaitan dengan paten.
Segala bentuk pengalihan hak atas paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Lisensi hak paten. Berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menjelaskan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain yang berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Berdasarkan isi pasal tersebut, maka terdapat jenis-jenis lisensi paten yaitu: A. Lisensi eksklusif. Penerima lisensi memiliki hak tunggal membuat, mempergunakan, atau menjual produk paten. B. Lisensi non-eksklusif. Penerima hak lisensi membuat hak untuk mempergunakan temuan tersebut dan memberikan lisensi kepada pihak lain. C. Lisensi silang. Pemegang paten memberikan lisensi kepada pihak lain, sebaliknya pihak lain juga memberikan lisensi. D. Paket lisensi. Pemegang paten membuat perjanjian lisensi dalam satu paket. Dalam satu pool disamakan. Biasanya jenis paket ini berlaku untuk perusahaan kecil. Dengan kontrak lisensi paten secara tipikal, lisensor memberikan hak kepada lisensi untuk memakai hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi paten, dengan imbalan berupa royalti dari pihak lisensi yang ingin memperoleh manfaat dari teknologi yang dimiliki lisensor sebagai pemegang paten, dan bersamaan dengan itu sekaligus melindungi lisensi terhadap pihak ketiga atau saingannya. Ketentuan-ketentuan umum terhadap kontrak lisensi yaitu: 1. Harus didaftarkan pada kantor paten. 2. Akan terdaftar pada buku registrasi umum paten. Ketiga, harus membayar biaya yang besarnya akan ditetapkan oleh Menteri. Oleh karena dasar-dasar untuk kontrak lisensi paten akan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan umum dalam Perdata, terutama ketentuan-ketentuan tentang perjanjian, tetapi kebebasan berkontrak akan dibatasi oleh pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Paten. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun kalimat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.